terlalu besar disparitas upah antara direksi dengan mereka yang bekerja. Betul nggak teman-teman BUMN? Ya, jadi menurut saya memang kita harus masuk pada persoalan upah ini tidak sepotong-sepotong. Poin yang kedua adalah rekomendasi kami tentang prinsip perlindungan. Prinsip perlindungan untuk lahirnya kami sebut sebagai trilayak pekerja. Kerja layak, upah layak, dan hidup layak untuk mencapai adanya suatu kesejahteraan amanat konstitusi, yaitu terpenuhinya hak rakyat yang bekerja. Pertama, ada 5, hak atas sandang, pangan, dan papan. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga adalah pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial, meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum dan kehidupan sosial. Yang kelima, hak atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu kami sangat mendukung adanya entah satu bab khusus tentang pengupahan, di mana di dalamnya mengatur skala upah dan skala usaha termasuk upah sektoral. Menjadi catatan penting dari catatan teman-teman yang bekerja di BUMN misalnya, terlalu besar disparitas upah antara direksi dengan mereka yang bekerja. Betul nggak teman-teman BUMN? Ya, jadi menurut saya memang kita harus masuk pada persoalan upah ini tidak sepotong-sepotong. Kemudian yang ketiga adalah yang kami usulkan partisipasi dan akses keadilan inklusif. Pengakuan serikat kerja non perusahaan, karena sekarang banyak yang tidak bekerja di perusahaan, namun mereka berserikat, berorganisasi, tetapi tidak diakui, tidak ada payung hukum dengan alasan pekerjaannya tidak diatur di dalam Undang-Undang 13/2003. Kemudian dalam poin 3 ini kami juga mengusulkan reformasi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Poin keempat adalah terkait tadi telah kami sampaikan, adanya otonomi daerah dengan lahirnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ketenaga kerjaan termasuk dalam urusan pemerintahan kongruen yang menjadi kewajiban daerah dalam pelaksanaan pelayanan dasar, khususnya dalam hal pengawasan ketenaga kerjaan dan pelaksanaan kegiatan terkait peningkatan sumber daya manusia pekerja, penempatan dan perlindungan. Dan ini teman-teman Komisi 9 saya mengapresiasi karena sudah memasukkannya di dalam aturan, di dalam undang-undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kiranya ini juga menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja di dalam negeri untuk melibatkan di dalam pasal-pasalnya kewajiban dari pemerintah daerah. Yang terakhir adalah mencikapi tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari KSBSI. Menurut saya, Bu Eli tadi luar biasa juga, dengan berbagai persoalan yang ada, yang menjadi pertanyaan kritis kita, dan juga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman konfederasi. Apakah kita akan kemudian membuat suatu undang-undang ketenaga kerjaan yang bersifat lex spesialis yang terpisah-pisah begitu, sehingga kemudian juga menjadi tidak efektif, ya pada kenyataannya tidak efektif ketika terpisah-pisah. Maka dengan segala kerendahan hati kami begitu, ada undang-undang cipta kerja itu tebal banget ya, tebal banget ya.